selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, jajan puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Tuhan, katakan ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah setiap waktu, jajan puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena. Katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu, jajan puja dan pengagungan biarlah manis kau dengar seruan kami pagi ini Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Oh Tuhan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Dengarlah setiap seruan kami Bapa, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah setiap seruan kami. Biarlah manis kau dengar. Oh Tuhan Yesus.
Bapa. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jajan puja, jajan puja dan pengagungan kepada. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar hatiku bersuka karena. Katakan dengan penuh imanmu, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja, puja dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian puja, nyanyian puja dan pengagungan kepada. Biar seruan kami kau dengar dengan manis, oh Tuhan ya Bapa kami. Manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Tuhan, biar hatimu bersuka, biar hatimu bersuka mendengar setiap sembah kami, mendengar setiap pujian kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu, biarlah manis kau dengar
biarlah manis kau dengar seruan kami, dengar sembah kami. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau lakukan firman-Mu, firman-Mu Bapa, di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Oh Bapa kami, Bapa kami, dengar seruan kami, dengar setiap permohonan kami Tuhan Yesus. Dengar seruan, minta tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami jama-jama lawan, jama-jama lawan. Raba, reba, shanda raba takarebe, shanda raba takashanda. Dengar seruan kami, dengar seruan kami Tuhan. Inilah setiap sembah kami kepadamu Tuhan. Oh, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Glory, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kaulah gunung batu kami, menara perlindungan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Bapa kami. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, yeah. Dengan apa akan ku balas kasih? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Jadikan hidup kami yang setia menjadi pelaku firman-Mu. Jadikan hidup kami yang setia menjadi hamba-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini ibadah yang kami lakukan memberikan kami kemenangan. Ibadah yang kami lakukan memberikan kami kelegaan Bapa. Dan biarlah setiap seruan sembah kami manis Kau dengar Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa yang merasakan sukacita yang luar biasa pagi hari ini? Saya persilakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau terima sukacita dari surga pada pagi hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkatakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, Kau ada. Sukacita surga jatuh penuhiku. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berkatakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada, takkan patah
kan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Saudara kita semua bangkit berdiri. Berikan salam yang terbaik buat kanan kirimu. Katakan sukacita surga nyata. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagi. Takkan patah semangat. Takkan hilang. Singer bergoyang bersama katakan haleluya. Oh, ku mau bersorak. Sukacitamu Tuhan penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada takkan patah, takkan hilang. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacitamu Tuhan. Sukacita surgamu Bapa. Sukacita surga. Katakan sukacita. Sukacita surga. Sukacita surga jatah penuhiku. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan colek kanan kirinya, katakan ayo lebih semangat lagi. Sebab kita mau angkat pujian berkata, bila roh Allah ada di dalam kita. Ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Singer bergoyang katakan, ku kan menari, ku kan menari seperti, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kayo menari Tuhan seperti daun menari pagi hari ini. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Mari kita menari bagi Tuhan. Ku kan menari seperti. Singer menari bagi Tuhan. Ku kan menari seperti. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti. Ku kan menari seperti daun menari. Saya persilakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudari.
Amin, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hati hamba yang kau cari Tuhan dari setiap kami Bapa. Jamah lawat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kami tak dapat lupakan kasih-Mu Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Yang melihat rupa, bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh Tuhan, katakan ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Memulihkan hidup, katakan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang
Katakan kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala kemuliaan keagungan hanya bagimu. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Berterima kasih kepadamu sebab Engkau sangat baik bagi kami. Berterima kasih buat pagi yang indah ini. Berterima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Berterima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Berterima kasih buat segala hal yang baik yang ada pada kami, yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh bersyukur, menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagimu Bapa. Berterima kasih buat kekuatan baru sehingga kami boleh datang menyembah memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi ibadah kami pagi hari ini Bapa. Kami mau siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman-Mu. Biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Kau urapi setiap kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibir ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pada kesempatan yang luar biasa ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir saat ini sudah diberkati, sudah merasakan hadirnya Tuhan ketika kita datang memuji, menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, satu topik berbicara identitas hamba Tuhan. Seperti lagu kita ini seorang hamba. Tuhan tidak pernah melihat rupa, tetapi melihat hati. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama berbicara tentang hati hamba dan apa yang menjadi identitas seorang hamba menurut Alkitab dan relevansinya
di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sudah semua menemukan? Bisa sambil ditayangkan di layar. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana judul perikopnya, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang engkau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan sama-sama belajar dari peristiwa di mana seorang ibu yang adalah ibu dari murid-murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Jadi si ibu ini datang kepada Yesus, sujud di depan Yesus, dan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki ibu? Si ibu ini mempunyai harapan suatu kelak karena si anak ini dianggap menjadi murid Yesus, mengikut Yesus totalitas kepada Yesus, dan si ibu ini berharap anak-anaknya juga mempunyai imbalan dari pelayanan itu. Dikatakan kalau bisa kelak nanti kedua anakku ini berada di sisimu kiri dan kanan. Itu sangat hal yang luar biasa. Tetapi Yesus memberikan satu hal penjelasan yang paradoks bahwa kepemimpinan kerajaan Allah bertolak belakang dengan kepemimpinan duniawi. Nah, secara sisi kemanusiaan itu sebenarnya sesuatu yang baik. Seorang ibu mendoakan supaya anak-anaknya semakin baik di dalam pelayanan. Seorang ibu mendoakan supaya anak-anaknya semakin luar biasa di dalam pelayanan. Apalagi seorang ibu mendoakan anak-anaknya juga akan masuk surga. Betul enggak Bapak Ibu? Kan doanya permintaan si ibu ini supaya nanti kelak anaknya ini ada di sisi Tuhan Yesus kiri dan kanan. Itu kan berbicara bahwa si ibu ini meminta supaya anak-anaknya ini imbalan dari pelayanannya itu nanti di sisinya Yesus. Ibaratkan seperti itu. Jangan menyalahkan ibu ini, Bapak Ibu, karena kadang juga kita, kadang di posisi si ibu itu. Kalau mungkin kita sudah rajin pelayanan, serajin ibadah, kita juga berharap imbalan dari apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya itu tujuan si ibu. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa konsep kepemimpinan kerajaan Allah dengan kepemimpinan duniawi itu beda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, cerita dari si ibu ini adalah satu hal yang sangat hampir sama dengan pengalaman kehidupan saya. Saya boleh bersaksi Bapak Ibu saudara-saudari, waktu SMP kelas 1, ada di sini yang kelas 1 SMP, ya Marco dan Angelo, mereka sudah ikut kemarin remaja pemuda El Shaddai. Luar biasa ya, kita doakan biar mereka semangat datang beribadah. Nah waktu kelas 1 SMP, saya punya cita-cita menjadi seorang pendeta. Mulia enggak Bapak Ibu? Menjadi seorang pendeta. Tetapi seiring berjalannya waktu kelas 2, kelas 3, saya kecewa menjadi seorang pendeta.
Bapak Ibu, SMP itu adalah umur-umur usia kita mencari jati diri, betul enggak? Yang sudah pernah orang tua pasti sudah pernah mengalami umur-umur SMP ya. Itu adalah dimana kita mencari jati diri. Tapi di sisi lain di dalam kehidupan sehari-hari yang saya jalani, saya itu kecewa dengan tetangga-tetangga. Kalau misalkan teman-teman saya kalau ke sekolah sudah naik motor, teman-teman saya sudah punya handphone, walaupun waktu itu handphonenya Nokia. Kalau ini anjing bisa mati anjingnya saking kerasnya yang Nokia itu kan. Saya waktu itu sempat kecewa kepada Tuhan. Saya bilang begini, saya buat standar kepada Tuhan, kalau kita sudah melayani harusnya hidup kita juga diberkati. Karena begini, kecewanya begini, Bapak Ibu, sewaktu saya bercita-cita mau menjadi seorang pendeta, mama saya adalah seorang gembala, dia adalah pendeta. Pokoknya standar saya kepada orang tua saya pada waktu itu, dia sudah full timer di dalam pelayanan, harusnya nggak perlu sampai bekerja keras gitu. Di sisi lain mama saya adalah seorang petani. Saya menuntut kalau seorang pendeta ya hidupnya lebih diberkati dibanding orang lain gitu. Itu kan masih paradigma kita masih usia remaja. Dan kita mau lihat, saya menuntut seharusnya kalau mama saya udah pelayanan, saya juga bisa, harusnya lebih dari mereka diberkati. Harusnya saya juga sudah bisa kalau pergi ke sekolah naik motor, sudah bisa seusia mereka itu sudah punya handphone begitu. Dan di situ saya sempat kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi seiring waktu berjalan, di waktu SMA, saya merasakan kembali panggilan itu, menjadi seorang pendeta. Waktu saya istilahnya jengkel menjadi seorang pendeta, tapi Tuhan panggil. Teman-teman, kalau kita jengkel dengan sesuatu, tapi Tuhan celupkan kita di situ, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu saya jengkel menjadi seorang pendeta, saya dipanggil masuk STTS pada waktu itu. Ini sebagaimana Rasul Paulus ketika dia jengkel dengan orang Kristen, sehingga dia dibunuh itu semua orang Kristen. Tapi Tuhan panggil dia menyelamatkan orang Kristen, betul enggak? Sampai nyawanya direlahkan demi kekristenan. Kembali lagi kita berbicara tentang hamba Tuhan, hati sebagai hamba. Pertanyaannya begini, kenapa saya pada waktu itu kecewa? Karena saya sudah buat standar, kalau saya melayani A, maka upahnya harus A. Sering kita membuat standar, kalau saya rajin pelayanan, maka upahnya seperti ini. Kalau saya rajin ibadah, maka upahnya seperti ini. Nah, Yesus menjelaskan di ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kepemimpinan kerajaan Allah itu sangat paradoks dengan kepemimpinan duniawi. Kepemimpinan duniawi itu di mana pemimpin itu dieluk-elukkan, dihormati, disegani, bahkan dilayani. Tetapi kepemimpinan dalam konsep kerajaan Allah, Yesus menjelaskan di ayat 26, boleh ditayangkan? Di ayat 26 kita baca saja. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Slide-nya bisa ditayangin. Jadi Yesus menjelaskan satu hal yang paradoks, di mana konsep kerajaan Allah itu, jikalau kita menjadi seorang pemimpin, kita harus sebagai pelayan. Dan di sini kita melihat salah satu indikasi bahwa kita harus memiliki hati sebagai hamba. Kita sama-sama belajar berbicara tentang hati hamba. Sorry, ini slide-nya bisa? Berbicara tentang hati hamba, poin penting yang perlu kita tahu, poin penting yang perlu kita ingat dan yang perlu kita pelajari, yaitu menyadari siapa diri kita dan menanggalkan ego. Itulah kalau kita berbicara hati hamba. Saya percaya Bapak Ibu, sebenarnya ibu dari Yakobus dan Yohanes ketika dia bertemu dengan Yesus dan meminta supaya kedua anaknya ini ada di sisi kiri kanan Yesus, itu bukan sesuatu ide dari Yakobus dan Yohanes pada waktu itu, tapi inisiatif sang ibu supaya anak-anaknya juga nanti bersama dengan Yesus Kristus di surga.
itu hanya kemauan seorang ibu. Karena cintanya kepada anak-anaknya, karena bangganya kepada anak-anaknya, melayani Yesus, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Karena cintanya kepada kedua anaknya ini, dia memohon kepada Yesus karena mereka sudah melayani menjadi murid, tolong buat mereka nanti di sisimu. Walaupun sebenarnya secara sudut pandang Yesus itu adalah permintaan yang salah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita seorang orang tua, ibu atau bapak, kita pasti mendoakan hal-hal yang baik kepada anak kita. Bapak ibu, kalau bisa jujur, kalau ada di antara bapak ibu anak-anaknya terlibat di dalam pelayanan, bangga enggak? Pasti senang ya. Itulah yang kita doakan. Sekalipun mungkin ada orang tua malas ibadah, malas berdoa, tapi doa mereka supaya anak-anaknya rajin ibadah. Betul enggak bapak ibu? Walaupun mungkin ada orang tua malas ibadah atau malas berdoa, tapi doa mereka kepada anak-anaknya supaya anaknya juga masuk surga. Itulah yang dialami seorang ibu dari kedua murid ini. Karena cintanya kepada anak-anaknya, bangga sekali mereka pelayanan. Dimintalah kepada Yesus, mereka kan sudah melayani Tuhan. Tolonglah berikan di sisimu. Yang 10 orang marah, mereka di sisi mana kalau yang kedua itu udah kiri kanan? Masa atas bawah belakang, gak mungkin kan? Itulah yang membuat kesalahpahaman dari ibu Yohanes dan siapa tadi? Yakobus. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, itu hanya kemauan dari seorang ibu, bukan si Yakobus atau Yohanes yang menyuruh. Mak, pergi dong kepada Yesus, minta biar kami nanti di sisi kanan dan kiri. Enggak. Saya pikir mereka sudah cukup lama mengikut Yesus. Mereka sudah memahami siapa diri mereka ketika mereka mengikut Yesus. Siapa diri mereka ketika mereka menjadi murid Yesus. Siapa diri mereka ketika mereka melayani bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, coba kita lihat, ini salah satu bukti bahwa mereka memahami siapa mereka di dalam pelayanan. Di Yohanes 3 ayat 30 berbunyi, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu saudara-saudari, kitab Yohanes ini adalah kitab yang ditulis oleh salah satu murid Yesus, yaitu tadi Yohanes tadi, si ibu yang minta ibunya tadi. Dan inilah tulisan oleh Yohanes. Dan judul perikopnya di sana dikatakan Yohanes memandang Yesus. Yohanes bersaksi tentang Yesus. Dalam pasal itu tulisan yang sangat-sangat luar biasa. Yohanes ketika dia memandang Yesus, ketika dia menilai Yesus, ketika dia mengalami Yesus di dalam kehidupannya, dia mengatakan begini, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Jadi makanya saya bilang Bapak Ibu, itu hanya inisiatif seorang ibu, bukan karena disuruh oleh Yakobus atau Yohanes, tetapi kita yakin dan percaya mereka yang sudah lama mengikuti Yesus, mereka menyadari posisi mereka sebenarnya di dalam pelayanan, di dalam mengikuti Yesus, di dalam melayani. Mereka mengerti konsep hati sebagai hamba. Sehingga di dalam tulisan Yohanes ketika dia memandang Yesus, mengalami Yesus, mengikuti Yesus, dia mempunyai satu prinsip, ia harus makin besar, yang artinya Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kita pernah ingat, saya sudah pernah menyinggung soal ayat ini. Di dalam ayat ini, di Yohanes 3 ayat 30, kita menemukan satu sangat kontras tentang prinsip hati hamba di dalam melayani. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Artinya dia tetap menjadi satu pribadi yang utuh dan kita semakin menjadi kosong. Sebagaimana Yesus sebagai hamba, dia mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia. Demikian diadopsi konsep prinsip hati hamba yang diambil oleh Yohanes. Yesus harus menjadi satu pribadi dan kita harus menjadi nol. Nah, disinilah kita menemukan kita memiliki unity, kesatuan dengan Bapa di surga. Karena rumus matematika 1 tambah 0 sama dengan 1. Betul? Kalau Bapa 1 kita 0, maka kita bisa menyatu dengan Bapa. Tetapi kalau prinsip tadi, hati sebagai hamba kita tidak menanggalkan ego kita, kita ngotot menjadi satu pribadi yang utuh, dan juga Bapa, Yesus Kristus menjadi satu pribadi yang utuh.
1 tambah 1, 2. Tidak akan ada kesatuan di sana. Kalau kita mau menyatu dengan Bapa di sorga, prinsip inilah hati sebagai hamba. Ia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Dia harus menjadi pribadi yang utuh. Kita harus menjadi kosong. Kita harus menjadi nol. Sebagaimana tadi rumus tadi 1 tambah 0 tetap 1. Ada kesatuan. Unity antara kita dengan Bapa di sorga. Inilah kalau kita berbicara tentang hati sebagai hamba. Sekali lagi itu hanya inisiatif ibunya. Tetapi Yohanes dan Yakobus kita percaya mereka memahami konsep hati sebagai hamba di dalam melayani. Kita akan berbicara lagi tentang hamba, hati hamba, hamba Tuhan. Secara alkitabiah, hamba Tuhan sebenarnya memiliki arti seseorang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, secara alkitabiah, kata hamba Tuhan itu mempunyai pengertian sebenarnya kita, seseorang atau kita semua yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian setelah menyerahkan, orang tersebut berkomitmen untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Itulah definisi hati hamba sebenarnya. Definisi hamba Tuhan sebenarnya. Jadi tidak hanya dibatasi dengan seorang pendeta, seorang gembala, atau seorang pemimpin gereja. Kalau kita memang berbicara tentang hamba Tuhan, yang tersirat di pikiran kita pasti pendeta, gembala, atau pemimpin gereja, betul? Karena memang hati hamba Tuhan ini diadopsi untuk seorang pendeta. Tetapi secara definisi, hamba Tuhan itu sebenarnya seseorang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan berbicara tentang profesi, bukan berbicara tentang status, bukan berbicara tentang jabatan, bukan berbicara tentang karir. Tetapi hamba Tuhan lebih kepada sikap hati. Sikap hati yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sikap hati yang mau komitmen di dalam pelayanan. Itulah definisi hamba Tuhan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, hamba Tuhan bukan hanya ibu gembala, bukan bapak gembala, dan bukan juga kami pengerja di sini, tetapi kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau kita punya sikap hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita punya sikap hati, komitmen di dalam pelayanan. Jadi clear tentang hati hamba. Kita semua adalah hamba Tuhan. Sekalipun hamba Tuhan itu sering dijuluki kepada seorang pendeta. Kenapa gereja mengadopsi bahwa hamba Tuhan itu ditujukan kepada pemimpin gereja atau gembala atau pendeta? Karena seharusnya pendeta, gembala, pemimpin gereja sudah harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan komitmen di dalam pelayanan. Itu sudah seharusnya karena mereka pemimpin gereja. Sehingga dijulukilah mereka hamba Tuhan. Tetapi secara definisi meluas, kita semua orang percaya kalau punya sikap hati, kita juga merupakan hamba Tuhan. Karena kalau hanya dibatasi kepada pendeta, definisinya jadi semakin sempit. Tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki sikap hati untuk melayani Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan, datanglah melayani Tuhan di gereja, di tempat ini. Amin. Yang siap melayani boleh angkat tangannya. Tadi banyak amin, tapi angkat tangannya agak gimana gitu, setengah bendera. Yang siap melayani Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Tolong multimedia difoto nanti langsung dicatat ya. Puji nama Tuhan, kita lanjut lagi. Ciri-ciri hati hamba. Seorang yang taat, seorang yang setia, dan fokus hanya kepada Tuhan. Abraham dikatakan taat dikatakan hamba karena dia taat akan segala perintah Tuhan. Hampir semua perintah Tuhan tidak ada yang ditolaknya.
Musa dikatakan hamba karena setia melayani Tuhan ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekalipun dikatakan bangsa Israel itu orangnya keras kepala. Daud juga dikatakan seorang hamba karena Daud adalah seorang yang terkenal suka mengejar hati Tuhan. Dia fokus hanya kepada Tuhan. Kalau kita orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia, fokus kepada Tuhan, ternyata kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati sebagai hamba. Lanjut lagi. Hamba Tuhan di dalam perjanjian lama. Hamba dalam perjanjian lama, mereka semua itu dibawa kekuasaan dan kepemilikan tuannya. Karena mereka dibeli, tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas mereka hanya taat, setia, dan fokus hanya melakukan apa kata tuan yang membelinya. Jadi sejarah kata hamba itu sebenarnya dari perjanjian lama, mereka tugasnya ini. Istilahnya bahasa kasarnya, mereka itu hanya budak yang melayani tuannya. Mereka itu dibeli karena nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Mereka dibeli, waktu itu orang masih bisa dibeli Bapak Ibu. Ngeri kan? Orang masih bisa dibeli untuk menjadi budak. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sekarang kan pembantu-pembantu sekarang bisa pulang kampung, begitu ya. Mereka dulu nggak bisa. Pokoknya mereka harus taat sama semua omongan tuannya. Mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Itulah hamba di dalam perjanjian lama. Kalau kita mendengarkan lagu Hati Sebagai Hamba, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Dan ternyata kita itu tidak membawa apa-apa ketika datang ke dunia. Tetapi hanya satu yang kita miliki untuk Tuhan, hati sebagai hamba. Lagu ini menyadarkan kita bahwa kita lahir ke dunia tidak punya apa-apa, yang kita punya hanya sikap hati memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan komitmen di dalam melayani Dia. Dan ternyata posisi kita juga hampir sama seperti hamba-hamba di dalam perjanjian lama. Kita ini enggak siapa-siapa dan enggak punya apa-apa. Yang kita miliki hanya hati, sikap hati yang taat dan setia kepadanya. 1 Korintus 6 ayat 20 dalam Alkitab berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bayangkan Bapak Ibu, waktu perjanjian lama, budak-budak itu dibeli, mereka enggak punya apa-apa dan enggak bisa berbuat apa-apa, hanya taat kepada Tuhan. Dan ternyata kita juga katanya orang-orang yang berdosa sudah dibeli dan harganya telah lunas, enggak pakai kredit Bapak Ibu. Lunas total. Jadi makanya dikatakan kita ini sebenarnya berhutang kepada Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Makanya konsepnya sama. Hamba di dalam perjanjian lama itu mereka itu punya tuannya. Dan kita sekarang punya Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita. Jadi kita juga enggak punya apa-apa dan enggak siapa-siapa tanpa Tuhan. Hanya satu yang kita miliki, sikap hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan melayani Dia. Posisi kita di dunia sama dengan posisi hamba dalam perjanjian lama. Mereka dibeli tuannya dan kita dibeli Tuhan karena kita berdosa. Tapi ada satu yang membedakan kita dengan hamba-hamba dalam perjanjian lama. Hamba di dalam perjanjian lama, mereka itu akan hina selama hidup mereka. Tetapi hamba di dalam Kristus akan menjadi orang yang mulia. Kita baca Matius 23 ayat 12. Halo, slide-nya nggak bisa geser. Matius 23 ayat 12, barang siapa yang meninggikan dirinya, ia itu akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia itu akan ditinggikan. Kalau kita mengambil posisi sebagai hamba, maka kita dimuliakan oleh Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang meninggikan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari,
Tema kita di dalam 1 tahun ini berbicara tentang divine arrangement, penataan ilahi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari tahu dan mengerti apa sebenarnya tujuan GKSI mengajarkan, menerapkan dan belajar tentang penataan ilahi yang menjadi target di tahun 2025 ini. Kita akan bahas divine arrangement. Kembali lagi, sebentar ya Bapak Ibu. Lewat lagi. Tema tahunan kita penataan ilahi. Gereja butuh orang, gereja butuh organisasi, dan gereja butuh uang. Betul Bapak Ibu Saudara-saudari? Secara jujur, gereja butuh uang, gereja butuh organisasi, gereja butuh orang. Tanpa organisasi gereja pun bisa berantakan, tanpa uang juga gereja juga minimal. Dan tanpa orang juga gereja itu juga enggak maksimal. Tapi ingat, berbicara tentang penataan ilahi, sekalipun gereja butuh uang, gereja butuh organisasi, gereja butuh orang. Ingat, gereja butuh orang bukan berarti orang bisa berkuasa atas gereja. Gereja butuh organisasi, tetapi bukan berarti organisasi tidak bisa berkuasa atas gereja. Gereja butuh uang, iya. Bukan berarti uang boleh berkuasa atas gereja. Sekali lagi berbicara tentang penataan ilahi di GKSI, di gereja kita butuh uang, kita butuh organisasi, kita butuh manusia untuk memaksimalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita mau gereja kita ditata dengan penataan ilahi, gereja butuh uang, tetapi uang gak bisa berkuasa atas gereja. Gereja butuh organisasi, tetapi organisasi nggak bisa berkuasa atas gereja. Gereja butuh orang, tetapi orang pun nggak bisa berkuasa atas gereja. Karena gereja itu adalah milik Yesus. Jadi Yesuslah yang berkuasa atas gereja. Ini yang sering membuat kita gereja merasa kering. Kenapa? Karena gereja sibuk dengan organisasi, bukan sibuk lagi membahas Yesus sebagai kepala gereja. Jikalau gereja ini mau ditata dengan penataan ilahi, miliki hati sebagai hamba. Seorang hamba tidak merasa lebih penting dari orang lain. Saya ingat kemarin minggu lalu, pengenalan hati hamba yang disampaikan oleh Bapak Gembala dikatakan gini, kita melayani itu bukan pencipta, tetapi kita ini sebagai alat. Kita memiliki kesadaran hati bahwa kita melayani itu karena semuanya kekuatan daripada Tuhan. Jadi berbicara tentang penataan ilahi, semuanya kita butuhkan. Semua kita yang di sini itu adalah bagian dari gereja. Kita melayani, kita full timer di dalam pelayanan, kita berkorban secara tenaga, secara ide, secara waktu dan secara materi, tetapi bukan berarti tujuannya untuk membuat kita istimewa. Karena tetap Yesus menjadi yang utama. Yesus menjadi yang luar biasa di dalam gereja. Sebagaimana Yesus mengambil satu konsep hati sebagai hamba, dia menanggalkan keilahiannya dan sama seperti kita. Sehingga Yesus bisa merasakan sakit, Yesus bisa merasakan sedih, Yesus bisa merasakan marah, Yesus bisa merasakan lapar. Menanggalkan keilahiannya untuk menebus kita. Itulah konsep hati sebagai hamba. Dikatakan ia mengosongkan dirinya. Sama seperti tadi Yohanes, ia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Itulah konsep sebagai seorang hamba. Kalau kita semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita akan melihat diri kita ini enggak ada apa-apanya. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita sudah sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, kita akan melihat diri kita ini seperti Yohanes katakan, kita ini semakin kecil di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita intim dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita ternyata melihat Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang sangat besar, dan kita itu kecil, kita enggak ada apa-apanya. Karena apa? Kita menyadari kita berhadapan dengan Tuhan pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Kemarin di Jumat kita sudah mendengarkan sharing komsel dari yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Saya terberkati satu hal yang dikatakan Ibu Gembala soal hati hamba atau hamba Tuhan itu adalah orang yang rendah hati. Ibu Gembala mengambil satu tantangan sebagai hamba Tuhan, sebagai kita seorang pelayan dikatakan begini, ketika kita diberikan semakin tinggi, diberikan jabatan atau kepercayaan, kita ini akan semakin sedikit memiliki kerendahan hati. Banyak orang semakin luar biasa di dalam jabatan, dalam kepercayaan, tetapi makin gak bisa rendah hati. Itu adalah sesuatu yang tepat. Ahok juga pernah mengatakan, kalau mau mengenal seseorang, kasih dia jabatan, katanya begitu. Di situ kita akan melihat orang itu siapa dirinya sebenarnya. Tetapi ketika saya mendengarkan sharing ini, itu menjadi refleksi kepada diri saya sendiri, introspeksi kepada diri saya sendiri mengenai hati hamba yang memiliki kerendahan hati. Bagaimana ketika kita diberikan kepercayaan, kalau kita merasa kepercayaan itu adalah tanggung jawab, kita tidak akan sembarangan menggunakan kepercayaan itu. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi kalau kepercayaan itu kita buat sebagai ajang menyombongkan diri, maka tidak akan lama kita berdiri. Dan secara pengalaman kehidupan saya, kadang saya juga takut kalau saya diberikan kepercayaan-kepercayaan. Karena apa? Kadang di awal-awal kita bisa orang memuji-muji kita, betul enggak? Tapi kan kadang kehidupan kita ini bukan ditentukan awal, kadang ditentukan akhir, betul? Lihat aja Saul, di awal-awal dia menggebu-gebu, ujungnya enggak berkenan kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Di awal-awal tahun ini kita bersuka cita. Jangan sampai nanti udah Juni, udah beda lagi Bapak Ibu. Pas Desember, pergumulan yang banyak. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Kemarin di Repal saya katakan, saya mendapatkan satu hikmat dari Tuhan ketika saya berdoa. Di pertengahan tahun kita itu menghadapi satu persoalan yang sulit. Saya nggak tahu bulan berapa, tapi itu adalah sesuatu yang sangat kayak memberkati, dikatakan memberkati di hati saya. Ada satu masalah yang menjadi tantangan kita di pertengahan tahun nanti. Tetapi puji Tuhan kalau itu pun disampaikan. Karena apa? Kalau sudah disampaikan jauh-jauh hari, kita sudah bisa menabung mulai saat ini. Rohani kita, spiritual kita. Kalau kita sudah menabung banyak, ketika kita, kalaupun itu benar terjadi, kita sudah punya senjata. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi mulai saat ini, kita menabung supaya kita semakin kokoh, iman kita, spiritual kita semakin kokoh, memiliki hati sebagai hamba taat, setia kepada Tuhan, dan fokus hanya kepada Dia. Semakin giat melayani Tuhan, semakin giat beribadah. Puji nama Tuhan. Ketika saya bertanya tadi, siapa yang mau melayani? Banyak sekali Bapak Ibu. Saya berharap nanti banyak orang berbondong-bondong ngantri daftar untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sudah bosan? Ini jarang disampaikan pas khotbah. Bapak Ibu sudah bosan? Ada yang ngantuk? Biar saya seduh dulu kopi. Pada intinya Bapak Ibu saudari, hati hamba itu adalah sikap hati yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan melayani Dia. Dan yang terakhir, biasanya kan yang terakhir kita langsung semangat. Tahu-taunya ada lagi anak-anak dari terakhir. Tentang kisah Marta dan Maria. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Angkat tangannya. Biasanya sekolah minggu gitu Bapak Ibu. Suatu hari Marta sibuk menyediakan makanan untuk tamu-tamunya. Apalagi ada tamu istimewa, Yesus yang disebut sebagai Rabi, sebagai guru. Marta itu sebenarnya orang-orang yang sangat perhatian. Mungkin orang-orang di sekitar itu enggak ada yang memperhatikan soal makanan dan minuman. Tapi Marta memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Kemudian Marta mulai kesal, lalu berkata kepada Yesus. Dia kesal karena Maria hanya duduk-duduk saja. Emang Maria sih. Ada di sini Maria Bapak Ibu.
Karena Maria hanya duduk-duduk saja. Dia berkata kepada Yesus, apakah Tuhan tidak peduli kalau aku melayani seorang diri? Kalau pertanyaan sekarang, bagian mana sebenarnya yang terbaik antara Maria dan Marta? Sebenarnya keduanya baik. Betul nggak Bapak Ibu? Hanyalah yang salah dari Marta, kembali lagi hati hamba, sikap hati. Betul nggak? Kalau dia nggak marah, nggak kesal sama Maria, bagiannya tetap menjadi bagian yang terbaik. Justru bagian seperti ini yang kita idam-idamkan ada di gereja. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak usah ngarep kalau nggak ada orang-orang seperti ini. Habis pelayanan kita nggak makan. Nggak usah ngarep habis ibadah kita bisa makan kalau nggak ada orang-orang seperti ini. Kalau waktu itu Marta baper, dia bawa itu makanan pulang. Mau ngapain mereka? Sama-sama bagian yang terbaik. Hanyalah sayangnya sikap hatinya. Kesal kepada Maria yang mengambil bagian dirinya sendiri. Bapak Ibu, bukan berarti kalau saya sudah khotbah nggak bisa bersihin ruangan gereja ini. Bukan berarti kalau kita sudah WL singer nggak bisa nyapu pel. Betul nggak? Marta ini mengambil bagian yang terbaik. Betul Bapak Ibu? Hanya satu, kembali kepada hati hamba, sikap hati. Sekecil apapun kita ambil bagian di pelayanan kita, yang penting sikap hati kita benar. Itu berkenan kepada Tuhan. Mau Bapak Ibu aser dan kolektan, nggak ada yang lihat-lihat Bapak Ibu di belakang. Udah itu ada jemaat pas disalam nggak disalam. Jangan kesel ya aser dan kolektan. Bapak Ibu semangat yang aser dan kolektan. Jangan karena nggak ada yang salah mungkin dia lupa atau nggak lihat. Ujung-ujungnya nanti dijadwalin nggak mau lagi. Jangan gitu ya Bapak Ibu. Kalau mau biar semua yang salam, tangan kanan begini, tangan kiri ada tongkat Bapak Ibu. Enggak, itu salah Bapak Ibu. Jadi pada intinya Bapak Ibu, sikap hati. Kita katakan hati hamba itu bukan dia orang yang merasa lebih penting dari orang lain. Semua kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita sama. Betul ya Bapak Ibu? Mau Bapak Gembala, Ibu Gembala dan kita semua hamba-hamba Tuhan full timer, pelayan-pelayan altar sama harganya di mata Tuhan dengan Bapak Ibu yang tidak melayani atau hanya pelayanan aser di sana atau pelayanan-pelayanan kecil. Sekecil apapun miliki sikap hati yang benar, semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudari, Tuhan Yesus memberkati kita. Ini saja firman Tuhan yang dapat kita dengarkan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, memiliki hati sebagai hamba. Kita memiliki sikap hati yang benar, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita sikap hati kita benar, semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah bagi setiap kami sidang jemaat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu supaya kami kembali untuk introspeksi, merenungkan kembali apa sebenarnya makna hati hamba untuk kami lakukan. Hati hamba, seorang hamba Tuhan memiliki hati sebagai hamba, bukan hanya untuk para pelayan, untuk pemimpin gereja, untuk pendeta, tetapi setiap orang percaya yang mau dan siap memiliki sikap hati memberikan hidupnya kepada Tuhan dan komitmen di dalam melayani, maka semua kami orang-orang percaya juga merupakan hamba-hamba yang Engkau pakai Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir saat ini, sekecil apapun bagian yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mau tetap memiliki sikap hati yang benar, agar setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu, agar setiap firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh bahkan berbuah
berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, para pelayan-Mu juga kiranya Engkau memberkati, agar kami juga memiliki hati hamba yang siap menyerahkan hidup kami dan komitmen di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dan berkati hamba-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya PDP Otniel Pratama Siagian. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya dan juga kehidupannya. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih akan setiap berkat-Mu yang berlimpah-limpah memberkati kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan memberi dari apa yang telah kami terima daripada-Mu, dan kami akan memberi persembahan kami ini dengan sukacita ucapan syukur. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan terbaik, kita akan pujian berkata, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya melebihi laut, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Sedang kita semua bangkit berdiri. Panjang dan lebarnya melebihi laut, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, ku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan tiba saatnya kita untuk menyaksikan pengumuman untuk jadwal ibadah kita selama 1 pekan yang akan datang.
Shalom Jemaat El Shaddai, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara di hari ini. Berikut El Shaddai News. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama bergabung di ibadah hari ini. Dan apabila belum memiliki ibadah tetap, kami mengundang untuk bisa hadir kembali di ibadah di minggu-minggu berikutnya. Rasakan hadirat Tuhan melalui ibadah-ibadah berikut. Ibadah anak dimulai setiap minggu pukul 11 hari ini. Ibadah konser setiap Jumat pukul 8 malam. Ibadah Rappers setiap Sabtu pukul 8 malam. Selamat ulang tahun untuk saudari Ibu Ika Teresia dan Ibu Helen Bakari. Tuhan Yesus memberkati. Demikian El Shaddai News. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman pada pagi hari ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu lalu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupannya. Ada pengumuman tambahan Bu? Tidak ada. Oke. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menata kehidupan kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di pagi ini Tuhan. Engkau telah memuaskan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai masa mudanya Tuhan untuk terus memuliakan Engkau. Berkati kehidupannya, berkati kuliahnya, berkati pelayanannya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan
untuk kakak dari Yosua yang melahirkan anak kembar tapi meninggal di dalam perut Bapa. Tuhan terus memberikan kekuatan penghiburan bagi kakak dari Yosua ya Tuhan. Berikan penghiburan untuk keluarga besar. Terlebih yang bersangkutan Bapa, berikan dia kekuatan. Berkati keluarga ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kesabaran, kekuatan dari Tuhan boleh terus ada padanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami keluarga besar El Shaddai turut berduka cita atas hal yang terjadi. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Terlebih para lansia Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan. Kiranya sukacita daripada Tuhan boleh terus ada di dalam kehidupannya. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja ya Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang ada di dalam nama Yesus. Juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan di dalam nama Yesus. Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang bekerja jauh dari keluarga. Mereka yang berada di laut lepas, dimanapun mereka berada. Atau mereka yang bekerja di luar, dimanapun, di daerah manapun mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan roh yang takut akan Tuhan boleh ada pada mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan semangat, bersuka cita karena ada Allah di dalam diri mereka. Penjagaan, penyertaan Tuhan, bahkan kesehatan yang daripada Tuhan boleh ada pada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati semua jemaat El Shaddai. Diberkati kehidupannya, diberkati keluarganya, bahkan diberkati setiap usaha pekerjaannya. Setiap mereka melangkah keluar rumah, bahkan kembali ke dalam rumah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati negara kami Tuhan. Berkati Indonesia, berkati kota Jakarta, berkati gereja-gereja dimanapun berada. Terlebih penginjil-penginjil ya Bapak, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Biarlah rohnya tetap terus menyala-nyala. Nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan juga berkati tim pelayanan pagi hari ini. Baik itu WL, Singer, Asher, Kolektan, tim choir, tim multimedia. Terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami kembali, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Di dalam nama Yesus diberkatilah kehidupanmu. Di dalam nama Yesus diberkati usaha pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus diberkati pertumbuhan imanmu. Di dalam nama Yesus diberkati setiap langkahmu ketika engkau keluar dari rumah, bahkan kembali ke rumah. Diberkati setiap ladang-ladangmu, diberkati setiap bakul-bakulmu. Di dalam nama Yesus kami terima berkat daripadamu. Anugerah yang maha besar dari Bapa Surgawi, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat dari Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah minggu hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu di minggu yang akan datang.